Shalom sahabat Kristus yang dikasihi Tuhan. Mari dengarkan firman Tuhan yang datang kepada kita pada hari ini. Diambil dari Mazmur 95 ayat 7a. Demikian firman Tuhan. Sebab dialah Allah kita dan kitalah umat gembalaannya dan kawanan domba tuntunan tangannya. Nyanyian syukur adalah suatu sukacita. Sepantasnya lah kita yang hendak menghadap Allah sudah terlebih dahulu dipenuhi oleh sukacita. Sukacita karena pemeliharaan Allah atas hidup kita. Namun yang sering terjadi adalah orang yang hendak beribadah mencari sukacita itu dalam ibadah. Ibadah di hadapan Allah bukanlah kumpulan orang-orang yang mencari sukacita, melainkan kumpulan orang-orang yang bersukacita atas karunia Allah dalam hidupnya. Sujud menyembah Allah bahkan berlutut di depan Allah bukanlah merupakan bentuk ketakutan umat kepada Allah, melainkan bentuk penghormatan kepada Sang Pencipta. Sehingga dalam ibadah kita harus tetap mengingat bahwa kita sedang berada dalam hadapan Allah. Namun yang sering terjadi adalah kita mengabaikan keberadaan Allah yang sedang kita sembah dengan mengobrol bersama orang-orang yang duduk di samping kiri kanan kita saat kita beribadah. Allah adalah pelindung dan pemelihara kita. Dia akan memenuhi segala keperluan kita dan Dia akan melindungi kita dari rasa ketakutan, kelaparan dan kegelisahan. Mencari Allah lain untuk perlindungan merupakan penghinaan terhadap Allah dan akan mengundang amarahnya. Ada banyak Allah-Allah lain di zaman ini, tetapi yang terbesar dari Allah lain itu adalah uang. Banyak orang yang menjadikan uang sebagai tempat perlindungannya dan merasa jika memiliki uang maka hidupnya akan terpelihara. Hari-hari hidupnya hanya uang dan uang. Sehingga kita mengabaikan Allah yang sesungguhnya telah memelihara hidup kita. Soren Kierkegaard, seorang teolog, menuliskan sebuah perumpamaan tentang masyarakat bebek yang pada suatu hari Minggu pergi ke gereja untuk mendengarkan khotbah. Begitu mereka masuk ke bait suci, ibadah pun dimulai dengan sangat hikmat dan syahdu. Lantas sang pengkhotbah mulai berkhotbah dengan sangat indah. Dengan penuh semangat dia berkhotbah tentang Allah yang begitu baik bagi mereka dengan memberi sepasang sayap sehingga mereka bisa terbang. Dia membuat para bebek sangat terkesan. Dengan sayap ini tidak ada lagi tempat yang tidak bisa kita datangi, kata bebek. Tidak ada lagi tugas yang diberikan Allah yang tidak bisa kita kerjakan. Dengan sayap-sayap kita tidak perlu lagi hanya berjalan kaki sepanjang hidup kita. Kita dapat terbang tinggi di angkasa. Khotbah itu ditanggapi para bebek dengan sangat antusias. Dan dengan berkali-kali menyahut amin, amin. Pengkhotbah pun menutup khotbahnya dengan kalimat kesimpulan. Dengan sayap kita dapat terbang sepanjang hidup kita. Kita dapat terbang. Ketika ibadah ditutup, semua bebek merasa bahwa pesan khotbah itu sangat jelas dan sangat pasti. Lalu mereka meninggalkan gereja itu dan pulang ke rumah masing-masing dengan berjalan kaki. Perumpamaan itu bagi kita mungkin sesuatu yang pantas ditertawakan. Mana mungkin bebek bisa terbang sekalipun punya sepasang sayap. Tanpa bermaksud menghakimi, Soren Kierkegaard hendak mengatakan bahwa kebanyakan orang Kristen dalam hal beribadah adalah seperti jemaat bebek tadi. Kita datang dan meninggalkan gereja dengan cara yang selalu sama, tidak tertantang dan tidak berubah. Ini adalah sebuah tragedi karena ibadah yang benar seharusnya melibatkan jawaban atau tanggapan kita sendiri atas karunia Allah. Allah lebih tertarik dengan buah ibadah kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Itulah ibadah yang sejati. Sembahlah dan layanilah Dia dengan segenap hati yang tulus mulai hari ini. Seolah-olah besok pagi kita akan mati. Tuhan memberkati hidup kita sekalian.